Di sebuah desa kecil yang tenang dan terpencil di lereng pegunungan Jawa Tengah, hiduplah seorang gadis muda bernama Sari. Usianya baru 22 tahun, namun parasnya sudah memikat sejak remaja. Kulitnya bersih sawo matang, rambutnya hitam, pekat selalu diikat rapi, dan senyumnya ramah pada siapa saja. Ia tinggal bersama ibunya, Bu Lestari, seorang janda yang dikenal sebagai dukun pijat dan peracik jamu tradisional. Sari tumbuh menjadi pribadi yang tangguh. Ayahnya meninggal ketika ia baru berusia 5 tahun, dan sejak itu, ibunya membesarkannya seorang diri. Rumah mereka sederhana, berdinding papan kayu, berdiri di ujung desa, dekat sawah yang luas. Setiap sore, Sari suka duduk-duduk di ambang pintu depan, menatap matahari tenggelam, sambil menyapu rambut dengan jari-jarinya. Kadang ia sambil menyeruput teh hangat atau menyulam. Namun, ada satu hal yang sering ditegur oleh ibunya. Duduk di depan pintu. Sari, sudah berapa kali ibu bilang, jangan duduk di situ, hardik Bu Lestari suatu sore, sambil membawa tampah berisi dondonan untuk jamu. Sari tertawa kecil. Iya, katanya pamali, nanti jodohnya tertutup. Tapi Bu, jodoh itu kan takdir. Duduk di mana saja, ya datang-datang aja. Kalau emang jodoh, Bu Lestari menghela napas berat. Kamu, ini, dulu juga ibu anggap itu cuma mitos. Tapi kadang, ada yang gak bisa dijelaskan pakai logika. Sari tidak pernah benar-benar percaya pada pamali-pamoli semacam itu. Menurutnya, itu cuma cara orang dulu menakut-nakuti anak supaya disiplin. Tapi Bu Lestari tidak pernah main-main jika sudah bicara soal adat. Ada ketakutan di matanya yang tidak bisa dijelaskan. Hari-hari pun berlalu. Sari bertunangan dengan seorang pemuda bernama Rangga, anak kepala dusun yang dikenal sopan dan pekerja keras. Mereka bertemu saat perayaan sedekah bumi dan hanya butuh beberapa bulan untuk saling yakin. Rencana pernikahan mereka pun ditetapkan malam Jumat Kliwon sebulan lagi. Namun sejak itu, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Malam pertama setelah tanggal pernikahan diumumkan, Sari bermimpi aneh. Ia berjalan di tengah hutan bambu yang sunyi, hanya ditemani suara burung hantu dan desir angin. Di ujung jalan, ada seorang wanita tua duduk di atas batu besar, mengenakan kebaya kelam dan jarik batik lusuh. Rambutnya digelung tinggi, tapi matanya kosong menatap lurus ke arah Sari. Mundur nak, kau melangkahi janji. Suara wanita itu serak dan menggema, seolah datang dari dalam tanah. Sari terbangun dengan peluh membasahi wajahnya. Dada sesak, seperti baru saja dikejar sesuatu yang tak terlihat. Ia mengabaikan mimpi itu. Tapi malam berikutnya, mimpi itu datang lagi dan lagi. Wanita tua yang sama dengan kalimat yang berbeda-beda. Kau sudah diikat sejak kau belum mengenal dunia. Janji darah, janji leluhur. Kau bukan milik siapa-siapa. Lambat laun, mimpi itu berubah menjadi teror nyata. Setiap kali Sari duduk di depan pintu, meski cuma sebentar, bau anyir seperti darah akan menyelimuti udara. Lampu di ruang tengah sering berkedip sendiri, dan beberapa kali bayangan wanita tua terlihat berdiri di ujung jalan desa, menatap ke arah rumah mereka. Bu Lestari mulai ketakutan. Ia pun mendatangi seorang kiai tua yang tinggal di desa sebelah, Kiai Hamdan, untuk meminta petunjuk. Mbok Asih, penjaga jodoh, itu bukan arwah sembarangan. Kalau sudah datang, artinya ada sesuatu yang tak selesai di masa lalu, ujar Kiai Hamdan dengan nada serius. Bu Lestari terdiam. Ia tahu betul siapa Mbok Asih. Nama itu hanya dibisikkan dalam doa-doa kuno, dan biasanya hanya muncul dalam kisah-kisah leluhur. Kembali ke rumah, Bu Lestari memanggil Sari dan memintanya berhenti, duduk di depan pintu, bahkan untuk sekadar membuka sepatu. Tapi semua sudah telanjur.
Malam demi malam, persiapan pernikahan mulai diganggu. Undangan hilang, makanan untuk lamaran basi seketika, bahkan kain kebaya pengantin Sari tiba-tiba robek sendiri, padahal disimpan rapi di lemari dan Sari. Ia mulai sering melamun, berbicara sendiri, dan menangis tanpa sebab. Kadang, saat duduk di depan pintu, bibirnya berbisik, "Aku sudah dijodohkan. Sejak aku bayi, Bu Lestari pucat." Ia tahu sesuatu yang tak pernah ia ceritakan mulai terkuak dari mulut putrinya sendiri. Sebuah perjanjian leluhur yang dulu dianggapnya hanya bagian dari adat kuno, ternyata bukan sekadar simbol. Dan itu semua, entah bagaimana, berawal dari satu kebiasaan kecil, duduk di depan pintu. Hari-hari menuju pernikahan semakin mendekat, tetapi suasana rumah Sari justru makin mencekam. Setiap malam, suara tangisan lirih terdengar dari arah belakang rumah. Kadang suara itu seperti berasal dari sumur tua yang tak pernah dipakai lagi. Kadang terdengar seperti dari balik dinding kamar Sari. Tangisan seorang perempuan tua, lirih, panjang, dan penuh duka. Bu Lestari tak tahan lagi. Ia tahu semua ini bukan kebetulan. Ia pun membuka peti tua peninggalan ibunya di dalam kamar yang selama ini tak pernah disentuh lagi. Di dalamnya ada secarik kain batik usang, sebuah kalung manik-manik berwarna merah gelap, dan sebuah kertas tua yang mulai menguning, bertuliskan aksara Jawa kuno dengan hati bergetar. Bu Lestari membaca kembali isi surat yang dulu diberikan ibunya menjelang ajal. "Nak, jika suatu hari Sari mulai didatangi Mbok Asi, berarti waktunya telah tiba. Perjanjian sudah waktunya dibayar. Kau harus ingat, Sari bukanlah gadis biasa. Ia telah dijodohkan secara spiritual sejak bayi. Jika kau berani melanggar, jodohnya akan dimakan oleh kutukan." Malam itu, Bu Lestari memanggil Sari ke ruang tengah. Angin berembus lewat celah jendela, membuat lampu minyak bergoyang. Sari duduk, matanya tampak kosong, wajahnya pucat seperti belum tidur semalaman. "Sari, ibu mau cerita sesuatu tentang masa lalu, tentang kamu." Sari diam, hanya menatap ibunya dengan pandangan yang sulit dibaca. "Waktu kamu lahir, kamu sakit keras, badanmu panas, menangis tanpa henti. Waktu itu, ibu panik. Dukun bayi yang membantu melahirkanmu bilang, kamu tidak bisa disembuhkan dengan obat biasa." "Lalu?" tanya Sari pelan. "Dia bawa kamu ke tempat ritual leluhur di atas bukit. Di sana ada sebuah makam kuno. Dulu katanya itu makam Mbok Asi, penjaga jodoh desa ini. Untuk menyelamatkan kamu, kami harus membuat perjanjian menjodohkanmu secara gaib dengan salah satu keturunan dari keluarga keturunan penjaga dusun. Kami tidak tahu siapa. Yang penting, waktu itu kamu sembuh." Sari mendadak berdiri. Kamu menjual aku untuk jodoh yang aku bahkan enggak tahu siapa." Bu Lestari menangis. "Ibu tak punya pilihan, Nak. Ibu hanya ingin kamu hidup. Tapi ibu lupa, perjanjian itu tidak bisa dilanggar. Sekarang kamu mau menikah dengan Rangga, dan itu bukan orang yang sudah ditakdirkan untukmu." "Sorry Tordud." Suara tangisan itu kembali terdengar. Tapi kali ini tak dari belakang rumah, tapi dari dadanya sendiri. Ia menangis. Bukan karena tapi karena tak mengerti kenapa hidupnya harus seperti ini. Keesokan harinya, Rangga datang ke rumah bersama keluarganya. Mereka hendak membawa seserahan untuk acara siraman. Namun begitu masuk ke rumah, salah satu dari tante Rangga tiba-tiba jatuh, pingsan. Ia sempat menjerit sebelum ambruk. Ada perempuan tua berdiri di pintu. Matanya kosong. Dia menatap Sari. Semua yang hadir panik. Rangga sendiri mulai gelisah. Ia memegang tangan Sari
yang terasa dingin seperti es Sari. "Kamu kenapa?" Sari hanya berkata pelan. "Aku rasa kita tidak boleh menikah." Rangga tentu menolak. "Kenapa? Apa karena mimpi-mimpi aneh itu? Karena omongan ibumu?" "Aku gak peduli, Pamali. Atau perjanjian gaib. Yang penting, aku mencintaimu." Sari menatap Rangga, tapi dalam tatapan itu ada luka yang dalam. Tapi Mbok Asi peduli, dan dia bukan makhluk yang bisa kamu lawan dengan cinta saja. Malamnya, Sari kembali bermimpi. Ia berada di sebuah pelaminan tua yang penuh debu. Semua kursi kosong, tidak ada tamu, tidak ada musik. Hanya ada satu orang berdiri di tengah ruangan. Mbok Asi. Wajahnya kali ini tampak lebih jelas. Kulitnya keriput, matanya cekung seperti lubang hitam. Tapi ia tidak menyeramkan, justru tampak seperti seorang nenek yang penuh kasih. "Nak, aku tidak datang untuk menyakitimu. Aku hanya menjaga janji. Leluhurmu sudah bersumpah atas namamu. Jodoh itu suci, tidak boleh disangkal. Jika kau bersikeras menikah dengan orang lain, maka bukan hanya jodohmu yang hilang, tapi nyawanya juga." Sari terbangun sambil menjerit. Dan malam itu juga kabar buruk datang. Rangga mengalami kecelakaan dalam perjalanan pulang ke rumah. Motornya oleng seperti ditarik oleh sesuatu, dan ia terpental ke jurang kecil. Nyawanya selamat, tapi kedua kakinya patah. Tangis Sari pecah. Ia sadar, ini bukan sekadar pamali, ini kutukan. Di hadapan ibunya, dengan mata bengkak, ia berkata lirih, "Aku akan mencari siapa sebenarnya yang dijodohkan denganku sebelum semuanya." Dia lambat, maka dimulailah perjalanan Sari menelusuri masa lalunya, menyingkap siapa sebenarnya jodoh spiritualnya, dan bagaimana membebaskan diri dari perjanjian kelam yang diwariskan oleh leluhur. Pagi, langit mendung seperti tahu bahwa ada beban berat yang sedang dipikul oleh Sari. Setelah malam panjang yang dipenuhi mimpi buruk dan kabar kecelakaan Rangga, Sari memutuskan untuk melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan seumur hidupnya, menelusuri jejak leluhurnya. Ia bangun pagi-pagi sekali, mengenakan kain jarik dan baju kurung tua milik ibunya. Di tangan kirinya, ia menggenggam kalung manik merah gelap yang dulu ditemukan ibunya dalam peti pusaka. Kalung itu terasa dingin, seperti menyimpan sesuatu yang belum terungkap. Bu Lestari mencoba mencegahnya. "Kamu mau kemana, Sari?" "Ki, tempat makam di bukit. Aku mau bicara dengan Mbok Asi. Kalau memang aku sudah dijodohkan sejak bayi, aku ingin tahu siapa. Aku nggak mau hidup terus dihantui." Bu Lestari hanya bisa menatap dengan air mata. Ia tahu perjalanannya bukan sekadar naik ke bukit, tapi menembus batas antara dunia yang kelihatan dan yang tak terlihat. Perjalanan menuju makam Mbok Asi tidak mudah. Jalan setapak menuju bukit telah tertutup semak dan akar pepohonan. Oranggerang, desa menyebut tempat itu Gunung Suci, tempat yang sudah puluhan tahun tidak pernah dikunjungi. Tapi Sari melangkah pasti. Setiap langkahnya seperti dituntun oleh kekuatan yang tak terlihat. Setelah hampir 1 jam berjalan, Sari sampai di depan sebuah batu besar berlumut. Di balik batu itu, tersembunyi sebuah cungkup kecil yang terbuat dari kayu tua, nyaris roboh dan ditumbuhi tanaman liar. Itulah makam Mbok Asi. Sari berletit. Ia menundukkan kepala, lalu meletakkan kalung manik merah di atas nisan kayu yang sudah nyaris lapuk. "Mbok Asi, aku tahu aku sudah melanggar, tapi aku nggak tahu apa-apa. Saat kecil, aku cuma ingin tahu siapa sebenarnya jodohku, siapa yang sudah dijanjikan kepadaku." Tak ada jawaban, hanya angin berdesir pelan, membawa aroma bunga kenanga dan tanah basah. Tapi saat Sari membuka mata, ia terkejut. Di hadapannya, dunia seolah berubah. Langit menjadi merah tembaga, angin berhenti bergerak, dan suara burung menghilang.
Di suasana yang ganjil itu, muncul sesosok wanita tuaya. Mbok Asi berdiri di balik pohon, mengenakan kebaya yang sama seperti dalam mimpi. Nak Sari, kau datang dengan niat baik, maka aku akan beri kau jawaban. Tapi ingat, semua jawaban punya harga. Sari mengangguk, mencoba menahan rasa takut yang menjalar di tulang belakangnya. Mbok Asi mengangkat tangannya, dan tanah di depan makam tiba-tiba mereka dari dalam tanah muncul asap putih, dan perlahan muncullah bayangan dua orang bayi, seorang perempuan dan seorang laki-laki terbaring bersebelahan, dibalut kain putih dan kalung yang sama seperti yang dibawa Sari. Dua bayi. Setup, janji, leluhurmu dan leluhur keluarga yang dulu menjaga dusun ini telah sepakat anak mereka akan dijodohkan untuk menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia halus. Sari memandang bayangan itu lekat-lekat. Siapa dia? Laki-laki itu. Dia Mesai. Hidup. Mbok Asi mengangguk pelan. Ia masih hidup, tapi ia pergi dari desa sejak kecil karena keluarganya pindah ke kota. Namanya Bagas. Bagas. Bagas siapa? Di mana aku bisa menemukannya? Cari rumah tua di seberang sungai kecil yang mengering. Disitulah rumah keluarganya dulu. Di bawah lantainya ada petunjuk. Tapi hati-hati, kau tidak sendirian yang ingin membuka perjanjian itu. Sari tersentak. Maksudnya? Mbok Asi menatapnya dalam-dalam. Ada satu arwah lain, leluhur dari pihak Bagas, yang tidak ingin perjanjian ini dibatalkan. Karena jika ikatan ini putus, maka anak cucunya akan dilanda kutukan. Tidak pernah berjodoh, hidup tanpa pasangan, mati muda. Lalu semua bayangan lenyap. Sari terbangun dari trans seperti orang habis pingsan. Kalung manik merah yang tadi diletakkan di atas makam kini sudah menyatu dengan tanah, seolah hilang ditelan bumi. Tapi ia tahu, petunjuk sudah ia dapatkan. Nama Bagas, rumah tua di seberang sungai kering. Sore harinya, dengan langkah tergesa, Sari menuju ujung desa, menyusuri jalan setapak menuju sungai kecil yang sudah lama mengering karena kemarau panjang. Di seberangnya, benar saja, ada sebuah rumah panggung tua yang sudah roboh sebagian, tertutup semak dan ilalang. Ia menyeberang dan masuk ke dalam rumah tua itu. Di bawah lantai yang sudah bolong, ia menemukan kotak kayu kecil. Di dalamnya ada foto hitam putih seorang bayi laki-laki memakai kalung yang sama kalung manik merah gelap. Dan di balik foto itu tertulis Bagas, putra dari Raden Wijaya. Sari gemetar. Itu nama keluarga terpandang yang dulu memang pernah tinggal di desa tapi mereka pindah ke kota besar setelah terjadi kebakaran aneh di rumah ini bertahun-tahun lalu. Sejak itu, tidak ada kabar tentang mereka lagi. Sari menggenggam foto itu erat. Bagas, di mana kamu sekarang? Apakah kamu juga merasakan hal yang sama? Dan saat Sari hendak pergi dari rumah itu, ia mendengar suara berbisik dari balik pintu. Tua yang hampir copot. Jangan buka ikatan itu, atau kalian berdua akan dihancurkan. Sari berlari keluar rumah, napasnya memburu. Kini bukan hanya Mbok Asi yang mengawasinya, tapi juga leluhur dari pihak Bagas yang mungkin lebih menyeramkan. Dan tidak rela jodoh spiritual mereka dibatalkan. Setelah menemukan petunjuk di rumah tua, malam itu Sari duduk di teras rumah sambil memandangi langit yang penuh bintang. Tangannya masih menggenggam foto bayi yang diyakini sebagai Bagas. Kalung di foto itu persis seperti miliknya kalung manik merah gelap yang kini entah bagaimana sudah hilang di makam Mbok Asi. Bu Lestari keluar membawa secangkir teh hangat. Ia duduk di samping Sari, memandangi wajah anak gadisnya yang sudah tak lagi terlihat seperti gadis biasa. Di matanya ada tekad, ada luka, tapi juga kekuatan. Ibu, kalau aku pergi ke kota cari Bagas, ibu izinkan? Tanya Sari. Pelan.
Bu. Lestari terdiam lama, lalu menjawab dengan suara lirih, kalau itu memang jalan untuk menyelesaikan semuanya, pergilah. Tapi jangan lupa pulang. Ya nak. Keesokan harinya, Sari pergi ke kota dengan menumpang mobil tetangganya yang hendak berdagang ke pasar besar. Ia hanya membawa tas kecil berisi baju ganti, dompet, dan foto Bagas. Di dalam hati, ia berdoa, semoga semua ini bukan sia-sia. Tujuan pertamanya adalah perpustakaan daerah. Ia berharap bisa mencari informasi tentang keluarga Raden Wijaya, terutama alamat lama atau berita apapun yang berkaitan dengan nama itu di meja arsip. Sari mencari-cari koran lama dan dokumen catatan keluarga. Ia menemukan satu artikel yang membuat bulu kuduknya berdiri. Kebakaran aneh di rumah keluarga Raden Wijaya. Bayi diselamatkan. Rumah hancur total terbit 19 tahun lalu. Menurut keterangan warga, api tiba-tiba muncul dari lantai dasar. Tanpa tidak ada listrik korslet, tidak ada lilin menyala. Bayi laki-laki bernama Bagas Putra berhasil diselamatkan oleh pembantu rumah tangga mereka. Keluarga kemudian pindah keluar kota dan tidak pernah kembali. Sari menyalin alamat lama yang tertulis di artikel, lalu memutuskan menuju lokasi tersebut. Ia bertanya sana-sini dan akhirnya menemukan rumah tua yang disebutkan, tapi rumah itu sudah kosong. Dijaga seorang kakek tua penjaga kebun. Permisi, Kek. Saya cari keluarga Raden Wijaya. Dulu katanya tinggal di sini. Kakek itu menatap Sari lama. Matanya seolah mengamati lebih dari sekadar wajah. Kamu siapa? Kenapa cari mereka saya? Ada urusan dengan Bagas, anak mereka. Kakek itu menghela napas panjang. Mereka sudah lama pindah ke Bandung. Tapi kadang malam-malam saya lihat bayangan anak kecil duduk di teras sini, seperti sedang menunggu sesuatu atau seseorang. Sorry, merinding kakek tahu alamat mereka yang sekarang. Kakek itu masuk ke dalam pos jaga, lalu kembali membawa secari kertas. Ini alamat terakhir yang pernah dikirim lewat pos. Tapi hati-hati, ya Anduk. Leluhur mereka itu bukan sembarangan. Kalau kamu ganggu jodoh yang sudah ditetapkan, bisa-bisa kamu dihantui seumur hidup. Sari naik kereta menuju Bandung malam. Itu juga perjalanan terasa panjang. Di tengah malam, ia sempat tertidur. Dan di dalam tidurnya, ia melihat sosok Bagas, seorang pemuda berwajah tenang, duduk di depan jendela sambil memainkan kalung manik merah yang sama. Dalam mimpinya, Bagas menoleh dan berkata, "Aku juga mencarimu, tapi aku tidak tahu harus mulai dari mana." Sari terbangun dengan peluh dingin. Matanya langsung tertuju pada jendela kereta dan sekelebat. Bayangan perempuan tua berjubah putih berdiri di luar, di tengah sawah gelap Boasi. Sesampainya di Bandung, Sari langsung menuju alamat yang diberikan. Rumahnya lebih sederhana dari yang ia bayangkan. Pagar kayu, halaman sempit dengan tanaman pot seadanya. Ia mengetuk pelan. Pintu dibuka oleh seorang wanita paruh baya yang tampak kelelahan. "Maaf Bu, saya Sari. Saya dari desa. Mencari seseorang bernama Bagas. Dulu keluarganya tinggal di daerah kami." Wanita itu menatap Sari penuh tanya. "Kamu? Sari? Nama kamu Sari?" "Iya Bu." "Kenapa?" Wanita itu menoleh ke dalam, lalu memanggil, "Bagas, cepat keluar." Sari datang, langkah kaki terdengar, dan muncullah seorang pemuda sekitar 20 tahun, tinggi, berkulit sawo matang, dan mengenakan kalung manik merah gelap di lehernya. Mata Sari dan Bagas bertemu. Keduanya saling terpaku, seperti ada sesuatu yang tiba-tiba mengalir dalam dada mereka. Bukan cinta pada pandangan pertama, bukan pula perasaan biasa, tapi semacam pengakuan dari jiwa yang sudah lama mengenal satu sama lain.
Kamu, Sari? Tanya Bagas. Dan, kamu? Mereka berdua terdiam. Lalu secara refleks, melangkah mendekat. Dalam keheningan itu, sesuatu yang gaib kembali menghubungkan mereka. Kalung Bagas tiba-tiba bersinar redup. Angin berembus masuk ke dalam rumah. Dari sudut ruangan, ibunya Bagas berkata pelan, "Akhirnya, kalian bertemu juga, jodoh yang dijanjikan oleh leluhur." Sari nyaris menangis, tapi sebelum ia sempat berkata lebih jauh, seluruh lampu rumah mendadak mati. Hawa dingin menyelimuti ruangan. Dari jendela terdengar suara mengerang, suara yang tidak asing bagi Sari, suara arwah yang melarang perjanjian dibatalkan, arwah leluhur dari pihak Bagas yang ternyata belum rela jodoh mereka disadari dan diputus begitu saja. Petualangan Sari belum berakhir. Ia berhasil menemukan Bagas, tapi ikatan gaib yang menjerat mereka jauh lebih rumit dari sekadar cinta. Hawa dingin menyelimuti rumah kecil di Bandung. Semua lampu padam tiba-tiba. Hanya cahaya remang dari luar jendela yang masih menyorot sebagian wajah Bagas dan Sari yang kini berdiri berdekatan. Bagas menggenggam tangan Sari. Keduanya diam. Sailing, mencoba mencari kekuatan dalam kehadiran satu sama lain. Tapi suasana di sekitar mereka jelas berubah. Langit di luar tampak gelap pekat. Lebih pekat dari malam biasanya. Tak ada suara serangga, tak ada angin. Hening yang menakutkan. Ibu Bagas menggigil, lalu duduk di lantai sambil memegang kepala. Dia datang lagi, arwah itu datang lagi. Setiap kali kamu dekat dengan perempuan lain, Gas, dia selalu datang. Sari menatap Bagas penuh tanya. Maksud ibu kamu apa? Siapa yang datang? Bagas menarik napas dalam. Arwah leluhur dari pihak ayahku, kata ibu. Dia menjaga perjanjian lama. Kalau aku dekat dengan perempuan lain, selain jodoh spiritualku yang ternyata kamu, dia marah. Tapi bahkan setelah aku bertemu kamu, dia tetap marah. Mungkin karena kita belum mengakui ikatan itu secara utuh. Tiba-tiba jendela kamar terbuka sendiri. Tirai menari layar, dan dari luar terdengar suara ringkih, suara perempuan tua yang sangat, "Sorry Kino, jangan coba-coba putuskan janji suci antara dua darah. Kau belum melewati upacara penyambung roh. Jika kalian bersatu tanpa restu, kutukan turun, nyawa akan jadi tumbal." Lampu menyala kembali seketika. Rumah kembali sunyi, tapi kini ketakutan membekas. Semua orang di dalam ruangan tahu pertemuan Sari dan Bagas bukan akhir, melainkan awal ujian yang lebih berat. Malam itu, setelah suasana agak tenang, Bagas menunjukkan sesuatu pada Sari. Ia membuka laci kecil di kamarnya dan mengeluarkan sebuah buku tua berisi tulisan tangan kuno dalam huruf Jawa. Di sampulnya tertulis, "Perjanjian jodoh leluhur, Raden Wijaya dan Nyai Larasati." Aku nemu buku ini waktu kecil, tapi waktu itu aku nggak ngerti maksudnya. Baru sekarang aku sadar. Buku ini mencatat perjanjian antara leluhur kita. Namamu ada di halaman terakhir, Sar. Sari Wulandari. Sari merinding saat membaca kalimat terakhir di dalam buku itu. Jika jodoh ini dipisahkan atau dilanggar, satu jiwa harus kembali ke alam asal untuk menjaga keseimbangan. Satu jiwa, maksudnya, satu dari kita harus mati. Sorry, babisik. Nyaris tak berani mengucapkannya. Bagas menggeleng pelan. Atau bisa jadi, ada orang lain yang akan dikorbankan. Tapi siapa? Tiba-tiba, telepon rumah berdering. Ibu Bagas mengangkatnya. Wajahnya pucat seketika. Itu dari rumah sakit. Ayahmu mendadak koma, padahal tadi siang masih sehat. Sorry, dan Bagas saling berpandangan. Ini bukan kebetulan. Ini bagian dari perjanjian yang mulai menuntut korban. Keesokan harinya, mereka pergi ke rumah sakit. Di
Di sana, ayah Bagas terbaring tak sadarkan diri. Dokter bingung, karena hasil tes menunjukkan semua fungsi organ normal. Tidak ada penyakit, tapi tubuhnya tidak mau bangun. Ibu Bagas hanya menangis sambil berkata, dia dulu yang paling keras memaksa Bagas menjaga perjanjian itu. Mungkin arwah leluhur mengira dia yang melanggar. Sari merasa bersalah, tapi ia tahu mereka tidak bisa mundur sekarang. Mereka harus mencari jalan untuk menyelesaikan semuanya tanpa harus ada korban jiwa lagi. Malam itu, Bagas mengajak Sari ke sebuah tempat di pinggiran kota, sebuah rumah tua milik dukun keturunan keluarga Raden Wijaya. Namanya Mbah Dargo, seorang pria tua bermata tajam dan suara serak, namun karismatik. Begitu mereka masuk, Mbah Dargo langsung berkata tanpa diperkenalkan, kalian dua jiwa yang diikat roh leluhur, tapi jodoh spiritual bukan pernikahan biasa. Kalian harus melewati upacara penyambung roh agar arwah tahu kalian menerima perjanjian. Kalau tidak, mereka akan terus menuntut dan korban akan terus jatuh. Apa yang harus kami lakukan, Mbah? Tanya Sari. Mbah Dargo mengangguk pelan. Kalian harus kembali ke desa asal. Lakukan upacara di bawah bulan purnama di makam Boase. Di sana, kalian harus ikat janji, lalu nyatakan bahwa kalian menerima jodoh ini atas kehendak sendiri, bukan paksaan leluhur. Hanya itu satu-satunya jalan untuk menenangkan arwah yang marah. Dan kalau kami gagal? Tanya Bagas. Mbah Dargo menatap tajam. Salah satu dari kalian atau orang yang kalian cintai akan jadi tumbal. Dalam perjalanan pulang, suasana menjadi berat. Sari dan Bagas saling genggam tangan, tahu bahwa jalan mereka penuh bahaya. Tapi keduanya juga sadar mereka sudah tidak bisa berpaling. Cinta mereka bukan cinta biasa. Ada takdir yang menuntut mereka untuk bersatu, atau dunia di sekitar mereka akan hancur perlahan. Dan di balik pepohonan yang mereka lewati, sesosok bayangan perempuan tua berjalan mengikuti mereka dari kejauhan. Senyumnya lebar, matanya kosong. Kita lihat apakah cinta kalian cukup kuat untuk bertahan sampai akhir. 3 hari setelah pertemuan dengan Mbah Dargo, Sari dan Bagas pulang ke desa. Mereka tiba di malam hari, ketika langit mendung dan awan seolah menahan bulan purnama yang belum sempurna bersinar. Angin berembus lirih, membawa aroma tanah basah dan bunga kenanga. Desa tampak sunyi, terlalu sunyi, seolah semua makhluk memilih diam untuk menyambut kedatangan 2 jiwa yang tengah membawa perjanjian tua. Sari menggenggam erat tangan Bagas ketika mereka memasuki pekarangan rumah Bu Lestari. Ibunya langsung memeluk Sari dengan erat. Matanya sembab. Ibu sudah tahu. Ibu bisa rasakan anakku akan jalani sesuatu yang tidak biasa. Tapi kalau ini jalanmu, ibu cuma bisa doakan yang terbaik. Malam itu, rumah Sari dipenuhi aroma dupa, bunga melati, kenanga, dan bunga setaman lainnya ditata di piring-piring kecil. Seorang tetua desa yang juga dikenal sebagai penjaga adat, Mbah Sri, datang membawa bekal upacara, kemenyan, air 7 sumur, dan sesajen lengkap. Besok malam, di malam purnama, kalian harus ke makam Boasi. Di sana, kalian akan jalani upacara penyambung roh. Tapi ingat, tidak boleh satupun dari kalian ragu. Jika ada keraguan di hati, upacara gagal dan roh leluhur akan mengambil tumbalnya. Keesokan harinya, sejak pagi, Sari dan Bagas berpuasa. Mereka tidak bicara banyak, hanya duduk bersama di bawah pohon jambu di belakang rumah. Wajah mereka tenang, tapi mata mereka menyimpan kegelisahan yang sama. Bukan karena takut dengan arwah, tapi takut jika cinta mereka ternyata belum cukup kuat untuk menghadapi ujian ini. Saat malam mulai turun, bulan purnama akhirnya muncul, bersinar sempurna, tanpa
tertutup awan. Warga desa tidak keluar rumah. Mereka tahu malam ini makam Mbok Asih bukan tempat yang layak untuk manusia biasa. Hanya mereka yang terikat oleh takdir roh yang boleh datang. Sari dan Bagas berjalan pelan menuju makam. Di tangan mereka membawa sesajen, kain putih, dan kalung manik merah yang telah menyatukan keduanya sejak lahir. Di belakang mereka, Basri berjalan membawa obor kecil. Tidak ada yang berbicara. Hening. Bahkan hewan malam pun tak bersuara. Sesampainya di makam, suasana terasa jauh lebih dingin. Pohon-pohon besar di sekeliling makam bergoyang perlahan, meski angin hampir tak terasa. Di atas pusara Mbok Asih, remang cahaya bulan memantulkan bayangan kabut seolah ada sosok tak kasat mata sedang menunggu. Basri memulai ritual. Ia menabur bunga di sekeliling makam, menyalakan dupa, dan membaca mantra-mantra kuno yang menggema seperti bisikan dari masa lalu. Sari dan Bagas duduk berhadapan. Di antara mereka, kalung manik merah dibentangkan di atas kain putih. Kini saatnya kalian ucapkan janji, kata Mbah Sri pelan. Suaranya bagai mengalir dari balik alam. Bagas menatap mata Sari. Tangannya gemetar, tapi suaranya tegas. Aku, Bagas putra Raden, menerima jodoh ini bukan karena paksaan leluhur, tapi karena cinta. Aku memilihmu, Sari. Dalam kesadaran penuh, Sari menarik napas, lalu berkata, aku, Sari Wulandari, menerima jodoh ini bukan karena takut pada kutukan, tapi karena aku tahu hatiku memang milikmu. Dari dulu, sekarang, sampai akhir waktu. Begitu kata-kata itu selesai terucap, angin tiba-tiba bertiup kencang. Obor padam, dupa terbakar makin hebat, dan dari tengah pusara Mbok Asih muncul bayangan samar seorang wanita tua, berwajah keriput, namun dengan mata yang bersinar. Seperti bara itu embok kesu, ia melayang perlahan. Tubuhnya tidak menyentuh tanah. Suaranya bergema tanpa membuka mulut. Apakah kalian benar-benar yakin tidak ada yang bisa mundur setelah ini? Jika cinta kalian rapuh, arwah akan kembali menuntut. Sari berdiri, menatap arwah Mbok Asih dengan keberanian yang tidak ia sadari sebelumnya. Kami yakin kalau cinta kami berakhir pun itu urusan manusia, tapi kami tidak akan melawan perjanjian dengan niat buruk. Biarlah cinta ini tumbuh dengan rida, bukan dengan paksaan. Mbok Asih menatap Sari lama, kemudian ia menoleh pada Bagas. Kalau begitu, perjanjian telah ditebus. Tapi ada satu syarat terakhir. Tiba-tiba tanah di sekitar makam bergetar. Mbah Sri jatuh terduduk. Dari balik pepohonan muncullah sesosok bayangan hitam tinggi besar arwah, leluhur dari garis ayah Bagas. Sosok itu tidak tampak utuh, hanya bayangan besar dengan mata merah menyala. Perjanjian hanya akan sempurna jika satu darah diberikan. Sebagai penutup, semua membeku. Apa maksudnya? Tanya Bagas ketakutan. Mbok Asih menunduk. Seseorang dari garis keturunan harus dikorbankan. Darah harus mengalir. Itu syarat akhir. Tiba-tiba dari arah semak muncul Ibu Bagas. Ia berlari, wajahnya basah air mata. Kalau harus ada darah, payroku saja. Aku yang selama ini menyimpan semua rahasia ini dari Bagas. Aku rela, demi anakku, bisa hidup tanpa dihantui masa lalu. Tidak, Bagas berteriak, tapi terlambat. Ibu Bagas mengambil pisau sesaji di tangan Basri, lalu menggores pergelangan tangannya pelan, membiarkan darahnya menetes di atas tanah makam Mbok Asih. Arwah hitam mengaum, lalu perlahan berubah menjadi kabut yang menghilang ke langit. Mbok Asih menutup matanya. Senyum damai tergurat di wajahnya yang rentah. Perjanjian ditebus. Kutukan telah berakhir. Setelah upacara, Ibu Bagas tidak meninggal. Tapi sejak malam itu,
Ia tidak pernah lagi berbicara. Ia duduk diam di beranda rumah setiap hari, menatap langit, seolah jiwanya separuh telah berada di tempat lain. Namun raut wajahnya tenang, seperti seseorang yang akhirnya damai setelah bertahan-tahan menyimpan beban rahasia leluhur. Sari dan Bagas pun resmi bertunangan, bukan atas dasar paksaan gaib, tapi karena cinta yang tumbuh lewat ujian panjang. Mereka tahu jalan ke depan tidak akan mudah, tapi setidaknya kini mereka bebas. Dan makam Mbok Asi kini selalu sunyi. Tidak ada lagi suara erangan, tidak ada lagi angin dingin yang menyapu teras. Hanya bunga kenanga yang tumbuh liar di sekeliling pusara, tanda bahwa penjaga jodoh telah kembali ke tempat asalnya, tidur damai bersama perjanjiannya yang kini telah lunas. Beberapa bulan telah berlalu sejak upacara penyambung roh di makam Mbok Asi. Desa kembali tenang. Tidak ada lagi suara-suara aneh saat malam. Rumah Sari tak lagi diselimuti hawa dingin. Ibu Bagas memang belum pulih sepenuhnya, tapi ia kini sering duduk di halaman, menatap bunga kenanga yang sengaja ditanam Sari di sudut pekarangan. Wajahnya damai, meski tidak pernah lagi berkata-kata. Sari dan Bagas kini tinggal di rumah sederhana di tepi desa. Mereka belum resmi menikah, tapi sudah menggelar lamaran dengan restu keluarga dan tetua adat. Keduanya menjalani hari-hari seperti pasangan biasa, menanam sayur, membantu warga desa, dan menulis catatan perjalanan mereka sebagai bagian dari dokumentasi sejarah desa. Namun, ketenangan itu ternyata tidak berlangsung lama. Suatu malam, saat bulan sabit menggantung redup di langit, Sari terbangun karena mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat seorang gadis kecil menangis di tengah hutan, mengenakan baju pengantin putih, tapi wajahnya penuh luka. Di belakangnya, bayangan hitam besar mirip sosok arwah leluhur Bagas dahulu mengulurkan tangan, memanggil. Sari duduk terbangun dengan napas tersengal. Bagas langsung memeluknya. Mimpi lagi, Sari mengangguk. Tapi kali ini bukan tentang kita. Aku rasa ini tentang sesuatu yang akan datang. Keesokan harinya, saat mereka pergi ke ladang, salah satu warga, Pak Darto, memanggil mereka. Bagas, Sari, kalian harus ke rumah Bu Yanti. Anaknya tiba-tiba kerasukan, dan dia menyobet-naibet nama kalian. Di rumah Bu Yanti, suasana tegang. Seorang gadis kecil, Rara, anak usia 8 tahun, terbaring di atas tikar. Matanya terpejam, tapi bibirnya komat kamit. Tubuhnya menggigil. Saat Sari duduk mendekat, Rara mendadak membuka mata. Suaranya berubah, lebih tua, lebih dalam. Jodoh sudah lunas, tapi warisan belum diserah. Anak-anak yang lahir di bawah garis darahmu akan tetap membawa jejak. Jejak dari jodoh spiritual itu tak pernah hilang. Kalian pikir selesai? Belum. Tiba-tiba, Rara menangis keras dan pingsan. Semua orang di ruangan itu terdiam. Bu Yanti memeluk anaknya erat. Sari menatap Bagas. Aku takut. Aku pikir semua sudah berakhir. Tapi ternyata masih ada yang belum selesai. Malam harinya, mereka kembali menemui Mbah Dargo. Pria tua itu tampak sudah menanti mereka di teras rumahnya, seolah tahu mereka akan datang. Kalian mulai paham, ya, jodoh spiritual bukan sekadar ikatan pribadi. Itu perjanjian lintas darah, lintas keturunan. Kalian memang telah memenuhi upacara, tapi roh-roh leluhur punya warisan gaib yang tidak bisa begitu saja hilang. Warisan apa maksudnya, Mbah? Tanya Bagas, gelisah. Warisan pengikat garis. Anak cucu kalian akan mewarisi bekas ikatan itu. Jika kalian tak siap menerimanya, mereka akan dihantui. Tapi jika kalian mengakuinya, mereka akan dilindungi oleh kekuatan leluhur. Pilihannya ada di kalian. Sari mulai mengerti.
Ia menatap Bagas. Kita harus lanjutkan upacara, bukan untuk kita, tapi untuk keturunan kita kelak, supaya tak ada yang lahir dengan beban tanpa tahu asalnya. Seminggu kemudian, atas izin tetua desa, mereka kembali ke makam Boasi. Kali ini, untuk melakukan upacara pelepasan warisan roh. Bukan pelepasan untuk membuang, tapi untuk mewariskan secara sadar dan damai. Mereka membawa kain putih baru. Nama-nama leluhur ditulis di atasnya. Di tengah malam, saat rembulan kembali terang, mereka duduk bersila di depan pusara, membaca doa bersama Mbah Sri. Sari mengucap dengan suara lantang, "Kami menerima warisan darah ini, dan kami bersedia menjaganya, agar tidak menelan keturunan kami dengan rasa takut. Kami mohon, wahai leluhur, lindungi mereka, bukan hantui, bimbing, bukan ancam." Tiba-tiba, angin berhenti. Dupa yang semula mengepul deras, kini padam dengan tenang. Udara menjadi hangat, aroma bunga kenanga menyebar lebih kuat dari biasanya. Mbah Sri tersenyum. Warisan sudah diterima dengan ikhlas, maka tidak akan jadi kutukan, tapi akan jadi penjaga. Kalian telah mengubah takdir warisan itu sendiri. Setelah malam itu, Sari tidak lagi mengalami mimpi buruk. Rara sembuh total, dan yang paling mengejutkan, seminggu kemudian, Sari dinyatakan hamil. Bagas terkejut, tapi juga bahagia. Di kabar itu, ia tahu anak mereka kelak akan lahir membawa darah yang dulu pernah diikat perjanjian gaib. Tapi sekerong, perjanjian itu telah dipeluk dengan kesadaran dan cinta, bukan paksaan. Sari mengelus perutnya. Dalam hati, ia berbisik, "Nak, kau akan lahir dengan jejak leluhur. Tapi jangan takut, karena cinta yang mengikat kami telah membersihkan jalurmu. Dan jika nanti kau merasa bisikan gaib dalam hatimu, itu bukan kutukan, itu penjaga." Dan malam itu, ketika angin bertiup lembut dari arah makam Boasih, semua orang tahu penjaga jodoh itu tak lagi murka. Dia hanya menunggu cinta yang benar untuk meneruskan warisan dengan restu, bukan rasa takut.